Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini saya mau mengulas sedikit kembali tentang pembuatan master table, buku coding, dan pengentrian data. Jadi ini semoga bisa membantu teman-teman yang lagi mengerjakan tugas terkait materi ini. Oke. Jadi outline kita kemarin adalah kita membahas tentang pembuatan master table dalam Microsoft Excel, kemudian kita juga membuat bagaimana membuat buku coding, kemudian kita melakukan entry data ke dalam SPSS. Nah, jadi pembuatan master table ini adalah hal yang biasa dilakukan pada saat orang sebelum mengimportnya ke dalam SPSS. Jadi sebelum mengimpor ke dalam SPSS, orang peneliti biasanya membuatnya terlebih dahulu ke dalam Microsoft Excel. Nah, master table inilah yang akan menjadi tempat dikumpulkannya jawaban-jawaban responden untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa master table itu biasanya kita buat dalam Microsoft Excel maupun sebenarnya bisa juga dibuat dalam SPSS. Namun untuk memudahkan pengeditan, biasanya para penginput data ataupun para peneliti lebih memilih Microsoft Excel untuk melakukan penginputan data. Nah, setelah dilakukan penginputan data di dalam Microsoft Excel, barulah kemudian dipindahkan ke dalam SPSS untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Jadi kemarin saya sudah contohkan ya. Jadi kita bikin Microsoft Excel-nya dulu, setelah itu kita buka SPSS-nya, kemudian kita import data yang dari Microsoft Excel, kemudian kita import masuk ke dalam SPSS. Nah, ini biasanya lebih mudah ya dibandingkan kita langsung membuat ke dalam SPSS. Nah, ini adalah contoh kuesioner dan master table dalam format Microsoft Excel. Nah, itu yang misalnya A1, A2, A3 itu adalah coding ya. Jadi itu adalah nama variabel. Kemudian ini adalah contoh kuesioner penelitian yang sebelumnya tadi kita masukkan ke dalam master table. Nah, selanjutnya penyusunan buku kode. Nah, buku kode ini membantu kita dalam meminimalisir kesalahan jika kita hanya mengandalkan ingatan ya, kayak misalnya tadi di master table itu ada A1, A2, kemudian ada codingnya juga 1, 2, itu perlu dibuat buku codingnya supaya teman-teman paham bahwa oh ya coding misalnya A1 itu kodenya apa ya. Nah, selanjutnya entry data. Nah, entry data ini teman-teman bisa lakukan secara langsung. Namun yang kedua, ada juga ada orang yang biasa juga menggunakan entry datanya dengan cara mengimport data. Nah, yang pertama, entry data secara langsung bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ini mendefinisikan variabel terlebih dahulu. Kemudian kita memasukkan data. Yang kedua, memasukkan data terlebih dahulu, kemudian mendefinisikan variabel. Ini yang sering dilakukan dalam SPSS. Kemudian setelah itu nanti kita praktek ya. Nah, setelah itu bisa juga dilakukan entry data dengan cara mengimport data. Ini yang saya bilang sebelumnya bahwa kita melakukan entry data di Excel. Nah, ini bisa dilakukan di Excel, tipe data kita bisa Excel, bisa CSV, bisa text data dan sebagainya. Baru kemudian kita mengimportnya ke dalam SPSS. Nah, sekarang kita coba ya bikin master table pada Excel, kemudian kita bikin buku kodenya pada SPSS dengan menggunakan kuesioner yang tersedia. Setelah itu kita coba entry ya ke dalam SPSS-nya. Jadi langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman perlu membuka Microsoft Excel dan menyediakan kuesioner ya. Jadi ini ada contoh kuesioner yang saya miliki. Jadi ini kuesioner tentang determinan stunting. Jadi nanti kita import data yang sudah kita bikin dari Excel ke dalam SPSS. Nah, selanjutnya kita bikin master tabelnya ya di dalam SPSS. Nah, kita lihat yang pertama adalah nama responden. Jadi teman-teman untuk di sini teman-teman bisa membuat coding dalam angka kayak seperti yang sebelumnya di slide. Namun bisa juga teman-teman mengikuti kuesionernya, misalnya nama responden. Tapi biasanya orang kan di sini menggunakan kata-kata yang singkat, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi di di name itu tidak boleh ada spasi. Jadi kalau teman-teman menggunakan dua kata, teman-teman harus menggunakan underscore supaya nanti akan kebaca pada saat di SPSS-nya. Nah, kemudian yang kedua misalnya pekerjaan responden.
Kemudian kita bikin pendidikan responden. Nah, di sini bisa teman-teman gunakan misalnya A1, A2, A3, tergantung dari teman-teman untuk pengkodean nama variabel. Yang jelas teman-teman paham kode A1 itu apa, A2 itu apa, A3 itu apa. Nah, itulah pentingnya teman-teman biasa membuat buku coding. Nah, buku coding itu bisa dibuat dalam Microsoft Excel, bisa juga dibuat dalam Microsoft Word. Nah, oke. Jadi kita bikin satu variabel, satu nama saja ya, satu kata saja. Jadi nama, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Karena ini juga contoh ya. Oke, jadi pekerjaan, kemudian agama. Nah, selanjutnya kita masukkan nomor handphone. Oke, kita mulai melakukan penginputan data ya. Jadi ceritanya data kita sudah ada ya. Jadi ceritanya kita sudah melakukan penelitian. Nah, nomor handphone ini kita ganti usia saja ya. Kemudian kita ketikkan misalnya kita ada 5 responden. Karena ini cuma contoh ya. Kita ketikkan namanya sembarang aja ya. Nah, yang penting juga yang saya terlewat yang ini. Jadi teman-teman harus di kuesionernya itu harus ada nomor ya. Supaya teman-teman gampang tracking jika terjadi kesalahan. Kemudian pekerjaan, tadi kita coding apa pekerjaan. Nah, pekerjaan pilihannya tadi ada 1 RT, 2 ASN, 3 pegawai swasta, 4 wira swasta, 5 petani. Nah, teman-teman tinggal pilih dia menjawab apa. Misalnya kita acak saja ya jawabannya. Nah, di sini yang terakhir kita pilih 6 saja. Nah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pendidikan. Pendidikan di sini codingnya ada 1 sampai 4, kita acak lagi ya. Kemudian pendapatan, codingnya ada 1 dan ada 2. Nah, diacak lagi. Kemudian ada agama. Di sini agama pilihannya ada 6. Jadi kita acak lagi. Jadi anggaplah ini kita sudah melakukan penelitian dengan 5 responden. Nah, untuk usia silahkan isi numerik saja ya, sesuai dengan angka yang ada di kuesioner. Nanti kalau misalnya teman-teman mau kategorikan, bisa baru nanti kemudian teman-teman bikin kategorinya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya yang teman-teman harus buat adalah teman-teman harus menyimpan data tersebut. Dan jangan lupa nama file teman-teman supaya pada saat nanti mau mengimport teman-teman tahu di mana menyimpan file tersebut. Nah, sekarang kita tutup. Sekarang kita buka SPSS-nya. Nah, langkahnya adalah file open, kemudian import data, kemudian klik Excel. Nah, teman-teman carilah dokumen yang teman-teman yang sudah bikin tadi. Ini ya data penelitian, kemudian open. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, langsunglah teman-teman klik saja OK. Nah, sudah masuk kan? Jadi artinya teman-teman sudah mengimpor data teman-teman ke dalam SPSS. Gampang kan teman-teman? Nah, selanjutnya langkah yang teman-teman harus lakukan adalah tinggal teman-teman membuat values-nya. Values-nya itu adalah artinya codingnya teman-teman ya, supaya angka 12 itu terbaca di SPSS. Jadi kita lihat dulu kuesionernya, coding 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Jadi kita bikin di values. Asalnya sekarang kita ada di pekerjaan. Nah, ini juga saya sudah jelaskan kemarin ya pada materi sebelumnya, pada saat kemarin
pengenalan SPSS. Di materi kedua juga saya sudah jelaskan kemarin ya. Jadi ini sebenarnya untuk membantu saja teman-teman mengingat. Kedua ASN, yang ketiga adalah pegawai swasta. Yang keempat adalah wira swasta. Oke, yang kelima adalah petani. Yang keenam ini ya, ada 6 dan lain-lain. Ini artinya pekerjaan di luar 1 sampai 5 ya. Kemudian pendidikan kita coding lagi. Jadi ini secara tidak langsung teman-teman membuat coding ya. Nah, 1 itu tamat SD, 2 tamat SMP, 3 tamat SMA, 3 tamat SMA, 4 tamat perguruan tinggi. Nah, kemudian kita add, kemudian kita oke. Nah, untuk pendapatan, oke, di sini pendapatan di bawah 2,6 kita ganti saja ya. Misalkan ini kan nilai UMR. Jadi 1 itu di bawah nilai UMR. Kita ganti saja 1 di bawah UMR, 2 lebih besar atau sama dengan nilai UMR. Kemudian klik OK. Setelah itu selanjutnya kita coding agama lagi. Jadi agama 1 Islam, 2 Kristen, 3 Kristen Katolik, 4 jadi ini duanya tadi Kristen Protestan ya, Kristen Protestan. Yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keempat Hindu. Oke, yang kelima Buddha. Yang keenam Konghucu. Oke, kita add lagi, setelah itu klik OK. Nah, jadi selesai ya. Jadi codingnya sudah selesai kita lakukan. Nah, untuk usia ibu silahkan isi sesuai dengan yang tertera di kuesioner. Nanti kalau teman-teman mau buat pengkategorian bisa. Jadi kita bikin di record ya. Oke, setelah membuat setelah membuat codingnya, jadi sudah selesai teman-teman ya. Jadi ini sudah ada masing-masing kodenya. Jadi 1 itu apa, 2 itu apa. Teman-teman tinggal klik yang icon A ini yang merah. Ada tulisan A sama I. Ya. Kalau mau labelnya kelihatan ya. A itu apa, 1 itu apa, 2 itu apa. Oke. Ini adalah dengan cara mengimport tadi ya. Kemudian cara selanjutnya adalah teman-teman bisa melakukan secara langsung di SPSS. Caranya kita hapus dulu yang ini ya, datanya. Kita klik kanan kemudian clear. Oke. Selanjutnya hapus variabelnya, nama variabelnya, kemudian kita clear. Oke, sekarang kita mulai melakukan membuat template kuesioner di SPSS. Nah, kemudian pendidikan, pekerjaan. Nah, ini desimalnya kita kasih 0 saja karena kan tidak ada yang desimal ya. Kecuali kalau misalnya ada yang desimal, kayak misalnya kemarin tinggi badan, berat badan, itu boleh pakai desimal. Nah, ini kita kasih values lagi, 1 itu URT, 2 itu apa, 3 itu apa, dan seterusnya. Oke, ini contoh saja ya. Jadi pendidikan, coding lagi, sama yang seperti sebelumnya ya, jangan lupa di coding. Setelah itu teman-teman tinggal masukkan datanya ya, data penelitian teman-teman.
Nah, kita acak lagi saja ya. Jadi misalnya nah, ini untuk di label tadi saya sudah jelaskan ya. Kemarin saya sudah jelaskan di label, silahkan untuk penjelasan dari setiap nama variabel teman-teman. Nah, tadi itu jangan lupa untuk setiap kodenya teman-teman ya, tipe datanya. Jadi kalau dia misalnya string teks, teman-teman harus kasih string, tapi kalau dia angka, teman-teman kasih numerik. Nah, ini kita isi saja datanya ya. Nah, ini agama kita lupa tadi coding. Nah, ini misalnya kita coding 1 Islam, 2 oke Kristen. Ini contoh saja teman-teman ya, kita kasih sedikit saja karena contoh aja ya. Jadi sama seperti sebelumnya ya. Nah, ini Islam misalnya. Oke. 1 1, kemudian 2 1 2 1, kemudian pekerjaan 2 1 2 1. Oke. Jadi ini artinya teman-teman langsung membuat di SPSS ya. Tapi ini biasanya kita agak kesulitan dalam melakukan, misalnya kalau kita mau mengolah datanya karena misalnya ada kesalahan dalam penginputan, biasanya agak ribet. Akan lebih mudah kalau kita membuatnya di Excel. Jadi teman-teman sudah paham ya. Jadi ini semoga ini bisa membantu. Jadi silahkan teman-teman membuat kuesionernya teman-teman ke dalam Excel dulu. Kemudian teman-teman mengimportnya ke dalam SPSS. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.